If the moon I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the light and when the kissing. If you want some love, just let me know. Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini gue buat video lagi tentang mobil ini. Gue pengen share karena banyak banget pertanyaan antara pajak sama konsumsi BBM mobil ini. Yang pertama kita membahas pajak. Menurut gue untuk membeli mobil, pertimbangan harga pajak setiap tahun perlu banget dipertimbangin, karena kalau kita punya mobil tapi kita nggak punya space uang setiap tahun buat bayar pajak mobil, itu kayak kurang lengkap. Karena mobil kita bisa transformasi, kita bisa mobilitas kemana-mana, tapi kalau misalnya pajak kita mati, kita akan ngerasa nggak tenang terus. Nah, kebetulan mobil gue Civic FD 2007, FD1 ya, yang 1800 cc 2007. Kebetulan harga pajaknya 2.900.000. Ini kita lihat STNK-nya, kebetulan gue udah buka STNK-nya, dan ini bisa dilihat ada harganya, mungkin nggak kelihatan ya. Mungkin kelihatan tapi gue jelasin, ini 2.919.500, which is di bawah 3 juta rupiah per tahun. Menurut gue itu adalah angka pajak yang standar, karena kalau kita lihat mobil-mobil sekarang, mobil baru, pokoknya mobil sekarang apapun itu kurang lebih harga pajaknya sama, under 3 juta, dan menurut gue itu worth it. Dan kalau misalnya kalian masih mikir worth it nggak harga pajak segitu dengan mobil tua 2007 atau 2008 Civic FD, buat sehari-hari, jujur secara pribadi gue ngerasa puas, karena tingkat kenyamanan mobil Civic dengan mobil baru tahun sekarang, atau bisa dibilang kalau di harga 130 juta, 335 juta di tahun ini, mungkin lu bisa dapat mobil Agya, Ayla, Sigra, dan lain-lain. Tapi dengan harga yang sama, kita bisa beli mobil Civic FD tapi tahun tua 2007, udah 10 tahun lebih. Dan menurut gue itu sangat worth it. Kenapa? Karena kalau gue pribadi, dari segi kenyamanan, Civic ini jauh banget kelasnya sama mobil-mobil LCGC. Karena pada zamannya Civic ini kan emang kelas yang dibuat menurut gue menengah ke atas ya, menurut gue ya. Walaupun ini udah tua, tapi kalau misalnya kalian lihat tampilannya, eksteriornya, bahkan interiornya, itu benar-benar nggak kalah dari mobil-mobil sekarang dengan harga yang sama, walaupun dapatnya yang bekas, bahkan tahun tua. Oke, itu masalah pajak. Dan yang kedua, masalah konsumsi bahan bakar atau bensin per liter. Ini perlu banget dipertimbangin, karena mobil ini, apalagi kalian yang pengen beli mobil ini tapi masih mikirin bensinnya. Di zaman sekarang, mobil baru LCGC terutama di harga yang sama lagi, balik lagi, karena kita ngebandingin ya mobil sekarang dengan mobil ini gimana. Kalau di zaman sekarang mungkin LCGC dengan harga yang sama kita bisa dapat kiritan yang maksimal banget 1:13 bisa ya. Dan kalau misalnya kalian browsing di internet atau dimanapun itu, mobil ini FD1 tahun 2000 ya, FD1 lah tahun-tahunnya dia, itu perbandingannya dalam kota itu 1:7 sampai 10 km per liter. Nah, kalau menurut gue pribadi, pemakaian rutin, pemakaian harian, menurut gue ketika dalam keadaan macet banget, keadaan crowded banget di Jakarta, di dalam kota, itu bisa 1:7. Tapi kalau misalnya sehari-hari lancar dan ya pokoknya lancar, itu menurut gue pribadi 1:8 atau 1:9. Gue nggak pernah ngerasain 1:10, kecuali gue pergi kayak keluar kota jauh, itu bisa sampai 13 kalau di browsing di internet. Nah, menurut gue itu dibilang boros enggak, dibilang irit juga enggak. Ya irit nggak mungkin lah, karena kan ada jauh yang lebih irit. Nah, dan 1:8 deh, let's say 1:8 setiap harinya, menurut kalian itu worth it nggak? Menurut gue pribadi, gue yang pakai ini udah 2 tahun, selama ini gue bolak-balik Jakarta, kadang-kadang gue pakai mobil ini, walaupun nggak setiap hari juga, gue ngerasa itu nggak terlalu boros. Walaupun sebenarnya ketika gue nyobain mobil adek gue, bawa mobil adek gue itu Yaris,
itu kerasa banget iritnya Yaris karena gue biasanya mobil ini. Tapi buat kalian yang mikir kayak butuh banget buat sehari-hari harus banget naik mobil ini, menurut gue kalian harus mungkin pertimbangin lagi. Mungkin ada mobil yang lebih irit, tapi lu nggak akan bisa dapetin estetik atau tingkat keren yang keren banget dari mobil ini. Mobil sekarang dengan harga yang sama nggak bakal dapat mobil senyaman dan sekeren ini menurut gue. Oke, ya itu menurut gue. Jadi konklusinya menurut gue, kalau kalian punya budget yang cukup buat beli mobil Civic, atau kalian mikir ke depannya kalian punya budget cukup, penghasilan kalian cukup untuk bayar pajak dan untuk bensin sehari-hari, menurut gue kalian silahkan beli ini. Karena sampai sekarang gue nggak nyesel beli mobil ini, walaupun kalau dibandingin dengan mobil lain, kalau gue butuh naik mobil tapi gue nggak punya uang yang banyak, mungkin kadang-kadang gue pengen beli Avanza deh. Kayak lu bakal mikir lu pengen mobil yang lebih irit. Tapi kalau dari segi lu pengen gaya banget, emang gue rasa ini nggak ada yang nandingin. Apalagi dengan lu lihat belakang sini seksi banget, ditambah dengan ducktail, gue pakai ducktail nih kayak makin manis lagi. Jadi menurut gue dengan mobil harga 130 sampai 140 juta dengan kapasitas bensin 50 liter yang perbandingannya 1 liter banding 8 km, dan terus dengan pajak setahun 3 jutaan, 3 juta, di bawah 3 juta, menurut gue worth it banget buat kalian yang punya uang dan ingin beli mobil, apalagi ingin ngerombak-rombak, pengen, karena mobil ini bener mobil bahan banget, karena apa aja yang lo lakuin bakal memperindah mobil ini. Jadi gitu aja teman-teman, karena pengalaman gue pribadi, gue merasa nyaman banget dengan mobil ini, stabil dan lain-lain. Pokoknya lo harus ngerasain. Ya itu teman-teman, yang mau beli silakan. Terima kasih teman-teman, apalagi subscribe. Kita ketemu di video besok. Dadah.